Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rohjatul Fitwani. Di sini saya dari kelas 3 Depyaud kuliah di UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi terkait dengan mata kuliah akhlak tasawuf. Di sini ada materi pertama, yakni tentang terminologi akhlak. Terminologi akhlak itu mempunyai beberapa submateri. Yang pertama, karakter, etika, dan moral. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khulq yang bermakna adab, peringai, dan sopan santun. Namun, secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik atau berkeinginan untuk melakukan kegiatan positif. Jadi, akhlak itu bisa diartikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Selanjutnya di sini ada menurut ahli diartikan sebagai beberapa ahli di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang sudah ada di dalam dirinya. Itu menurut Al-Ghazali. Sedangkan menurut Syuruk Al-Azariyah, menurut Syuruk itu adalah akhlak itu adalah cara pandang yang memperlihatkan hal-hal dalam dirinya seperti bertingkah laku, watak, bertutur kata, dan selanjutnya akhlak itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Di sini akhlakul karimah itu diartikan sebagai akhlak terpuji, yakni contoh saling tolong menolong, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan bertingkah laku baik. Nah, seperti itu. Sedangkan akhlakul mazmumah itu diartikan sebagai akhlak tercela. Contohnya sifat iri, dengki, sombong. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak itu. Di sini ada yang pertama itu ada dari faktor gen atau faktor keturunan atau bawaan dari orang tuanya. Selanjutnya di sini faktor gen ini itu contohnya dari misalkan ayah atau ibunya itu adalah seorang yang suka berbuat baik, maka secara otomatis perbuatan baik itu akan berpengaruh kepada anaknya juga, atau akan turun sifat baik itu kepada anaknya. Selanjutnya di sini ada faktor lingkungan. Contoh dari faktor lingkungan itu adalah ketika seorang anak itu berada di suatu lingkungan, maka otomatis ketika anak itu bersosialisasi atau bergaul dengan lingkungannya, dia akan mengikuti kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi di lingkungannya itu. Karena itu adalah contoh, baik itu contoh buruk ataupun contoh baik dari faktor lingkungannya itu, maka anak itu akan secara otomatis mengikuti bawaan dari lingkungannya. Karena di sini itu selain dari faktor gen, yakni adalah ada faktor lingkungan. Kan yang pertama itu yang paling dekat adalah orang tua. Selanjutnya ada lingkungan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang kedua adalah karakter. Karakter itu karakter watak. Karakter itu ada watak, tabiat, budi pekerti. Contohnya itu ketika kita melihat seseorang kesusahan, maka hati batin kita itu tergerak untuk melakukan perbuatan baik atau untuk menolong seseorang yang sedang kesusahan itu. Itu adalah contoh dari akhlakul karimah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter seseorang, atau yakni ada dua, sama kayak akhlak faktor yang mempengaruhi akhlak tadi itu, yakni faktor gen dan faktor lingkungan. Sepertinya tidak usah dijelaskan karena sama saja artinya. Selanjutnya di sini ada etika, perilaku atau moral di masyarakat yang bersangkutan dengan perilaku baik dan buruk seseorang. Nah, selanjutnya di sini moral itu juga dikatakan mores.
Moral itu berasal dari kata mores, adat atau kebiasaan, tindakan yang memiliki nilai positif dan juga negatif dalam kehidupan. Jadi moral itu mempunyai dua arti, yakni kegiatan yang mempunyai nilai positif dan juga mempunyai nilai negatif. Baik bagaimana cara kita bertingkah laku untuk mendapatkan moral itu. Selanjutnya di sini ada materi kedua yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita agar bisa memperbaiki diri dengan akhlak terpuji. Bahkan dalam Al-Quran ayat 2 dalam surat Al-Baqarah itu telah dijelaskan. Di sini yang dimaksudnya itu adalah kita diminta untuk berperilaku baik kepada sesama manusia. Nah, di sini juga sesama manusia itu bisa dimaksudkan kepada anak-anak, orang tua, anak yatim, orang dewasa atau kakek-kakek seperti itu. Selanjutnya di sini itu ada hadis yang membicarakan tentang akhlak. Hadis yang membicarakan tentang akhlak itu di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maksud hadis tersebut adalah akhlak daripada Islam itu adalah malu. Nah, diartikan kenapa dikatakan akhlak Islam itu adalah malu? Jadi kita malu untuk membuka aurat, malu untuk melakukan hal-hal yang negatif, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, malu untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat orang lain merasa marah atau merasa sedih. Selanjutnya di sini ada baik dan buruknya. Di sini ada baik dan buruknya yang senantiasa memberikan rahmat, di mana maksud baik di sini adalah bisa memberikan atau memberikan nilai positif kepada orang lain. Selanjutnya, sedangkan buruk di sini adalah sebaliknya, yaitu memberikan rasa negatif atau membuat seseorang itu merasa jengkel kepada kita. Nah, selanjutnya ada perilaku yang bisa membuat orang marah dan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Karena ketika kita melakukan hal buruk itu tidak ada hal positif atau hal baik yang akan kita dapatkan, akan tetapi yang akan kita dapatkan di sini hanyalah hal-hal buruk atau mudarat dari hal atau perbuatan kita yang buruk tersebut. Di sini selanjutnya ada selanjutnya di sini buruk ini juga diartikan dengan tidak bermoral. Karena ketika seseorang itu memiliki moral, maka moral itu kan tadi maksudnya itu segala perbuatan baik atau positif. Jadi ketika seseorang itu tidak mempunyai perilaku yang baik atau selalu berperilaku atau tingkah laku yang buruk, maka orang itu termasuk orang yang tidak memiliki moral. Selanjutnya di sini ada perbuatan buruk atau tidak bermoral itu bisa membuat kita dipandang salah atau dicap jahat oleh masyarakat. Nah, di sini maksudnya itu ketika kita melakukan hal-hal buruk, maka kita akan dilabel atau dicap menjadi seorang yang jahat. Karena apa? Karena dari awal kita sudah bertingkah atau berperingai buruk kepada masyarakat atau bertingkah buruk di lingkungan kita atau di lingkungan tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada sejarah sikap pendidikan akhlak berkembang. Sejarah sikap penyelidikan akhlak.
sejarah perkembangan akhlak sudah. Nah, sejarah perkembangan akhlak itu di sini ada pengertian akhlak. Di sini akhlak diartikan sebagai tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui baik dan buruknya tingkah laku seseorang. Nah, baik dan buruk tingkah laku seseorang yang mengatur lingkungannya. Di sini awal mula kemunculan akhlak itu bisa dikatakan bersamaan dengan awal mula munculnya manusia pertama, meskipun pada saat itu akhlak belum diidentifikasi. Selanjutnya, tahap pemikiran akhlak atau ada beberapa periode atau beberapa tahap. Yang pertama, akhlak pada periode Yunani dan akhlak pada periode bangsa Arab,